apakah rancangan undang-undang tentang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Terima kasih. Tidak sesuai dengan semangat demokrasi, khususnya pasal 10 di mana gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh presiden. Terkait gubernur dan wakil gubernur sebagaimana yang diatur pasal 10, kami berpandangan gubernur dan wakil gubernur perlu ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tapi tidak usah dipilih dengan presiden, itu maksudnya apa? Kan itu ikut pemilu, ikut pilkada. Selamat malam saudara, rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta telah disetujui 8 dari 9 fraksi di sidang paripurna DPR RI. Selain Partai Keadilan Sejahtera, meski dengan catatan sejumlah atau fraksi atau semua fraksi bahkan di DPR telah menyetujui rancangan undang-undang ini. Namun RUU ini menuai kritik dan juga polemik. Pasalnya ada pasal yang menyatakan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta tak lagi melalui pemilihan kepala daerah, tapi langsung ditunjuk Presiden RI. Pasal ini kemudian dituding mengkebiri demokrasi. Siapa sebenarnya yang mengusulkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung Presiden? Dan siapa yang bakal untung jika hal ini terrealisasi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya pada malam hari ini. Putra Adi Suryo, juru bicara Partai Gelora. Selamat malam. Selamat malam. Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam. Lusius Karus, peneliti Formapi. Selamat malam. Mardani Alisera, politisi PKS. Selamat malam. Dan juga teman-teman dari Universitas Indonesia dan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyatakan 8 fraksi setuju dan 1 fraksi yaitu fraksi PKS menolak. Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Aturan ini akan mencabut status ibu kota negara dari Jakarta dan menjadikannya sebagai pusat perekonomian nasional. Dengan alasan memudahkan pengelolaan pemerintah, muncullah usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tidak lagi dipilih melalui pilkada, namun ditunjuk langsung oleh presiden. Apabila Jakarta ingin dijadikan pusat perdagangan domestik dan internasional, maka sebaiknya provinsi Jakarta dapat dibentuk menjadi kota administratif penuh, di mana di dalam tata kelola pemerintahan gubernur ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab penuh kepada presiden. Tapi aturan ini menuai penolakan karena dianggap mengebiri demokrasi. Bukan cuma waktu yang mepet, tetapi klausul atau pasal yang ada tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Tapi kalau gubernurnya diangkat, berarti itu mengebiri hak demokrasi warga Jakarta. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan gubernur dan wakil gubernur tetap dipilih. Sejauh ini Istana buka suara mengenai draft rancangan undang-undang ini. RUU itu inisiatif DPR ya. Saat ini pemerintah menunggu surat dari DPR.
Lah, jadi siapa sebenarnya yang mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk langsung? Dan siapa sih yang bakal mengail untung? Kita langsung mulai dua arah pada malam hari ini. Saya langsung ke Bang Mardhani. Setiap atau hampir semua fraksi setuju dengan RUU daerah khusus Jakarta. Tapi kenapa PKS satu-satunya menolak? Dari 9, 8 setuju, 1 PKS menolak. Sebetulnya ini konsisten ya. Sejak Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, cuma PKS yang nolak. Sekarang turunannya PKS juga menolak, tapi dengan banyak catatan. Catatan paling utamanya pasal 10 tadi, di mana gubernur, wakil gubernur diangkat oleh presiden, walaupun diajukan 3 nama oleh DPRD. Tetap saja kami menganggap itu mengebiri hak demokrasi warga Jakarta. Oke. Kenapa? Kalau Jakarta, kota yang paling maju, paling beradab, paling berpendidikan, paling open mind saja diperlakukan dengan semena-mena, dihapus hak demokrasinya, apa yang akan terjadi dengan kota-kota yang lain? Oke. Nah, karena itu PKS menolak rancangan undang-undang ini. Mas Suryo, dengan ditunjuk langsung presiden mengkebiri hak demokrasi warga Jakarta, respon Anda? Saya harus mendudukkan dulu masalahnya, Mbak. Ini adalah RUU inisiatif DPR RI yang sudah ditetapkan sebagai inisiatif DPR RI di paripurna. RUU itu kan bisa diusulkan oleh eksekutif, presiden, atau oleh DPR, salah duanya. Kami, Partai Gelora tidak ada di dalam. Kami baru akan menyusul teman-teman itu di pemilu 2024. Nah, kami dari Partai Gelora yang walaupun belum di dalam, pertama mengapresiasi pengesahan RUU daerah khusus Jakarta, namanya menjadi daerah khusus Jakarta karena masih meninggalkan asas kehususan pada DKI. Oke. Mengapresiasi bahwa kemudian Jakarta masih dihargai sebagai daerah khusus dan tidak diserahkan kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau seandainya diserahkan kepada Undang-Undang 23 2014, artinya negara tidak lagi merekognisi sejarah DKI sebagai daerah khusus. Artinya dengan RUU khusus kami sangat mengapresiasi. Yang kedua, apakah mungkin pertanyaan tadi ada konsep asimetrik desentralisasi? Bahwa ada treatment yang berbeda yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dimungkinkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Tapi Bang Mardhani tadi katakan kalau ini kemudian diatur semuanya mengkebiri hak demokrasi warga Jakarta. Yang saya kritik dari teman-teman PKS bukan tentang poin pasal 10. Saya belum masuk ke pasal 10. Dari 9 fraksi ada 8 fraksi yang menyetujui sebagai RUU. Ingat, sebagai RUU. Setelah itu kemudian akan diserahkan kepada presiden. Presiden membuat surprise, namanya mengirimkan menterinya untuk membahas, masih jauh. Penolakan dari teman-teman PKS terhadap RUU secara keseluruhan itu adalah pembangkangan terhadap undang-undang. Karena undang-undang ini adalah perintah daripada Undang-Undang IKN pasal 42 yang mengatakan bahwa setelah 2 tahun wajib membentuk Undang-Undang DKI. Bagaimana hancurnya negara jika ada 2 undang-undang yang mengatakan 2 ibu kota? Bang Mardhani dulu tanggapi. Itu tidak boleh ditolak. Saya jawabnya sederhana. Waktunya masih sampai Februari dan kami perlu menolak karena isinya sangat tidak sesuai. Kalau tidak ada penolakan, tidak ada keramaian seperti ini. Justru PKS menyelamatkan demokrasi. Tapi sendirian loh PKS di antara 9 fraksi yang ada. Sebenarnya tidak juga. Kalau kita melihat berita hari ini gitu ya, sudah banyak politisi dari 8 partai yang menyetujui itu sudah menyatakan penolakan di media gitu. Jadi meskipun fraksinya setuju. Betul, fraksinya di DPR setuju, tapi karena melihat penolakan publik mungkin mereka sudah mulai berbalik arah gitu ya. Dan kita takutnya seperti itu gitu undang-undang di DPR gitu ya. Kadang-kadang
nafsu mereka sendiri kemudian sudah tertuang dalam RUU yang sudah mereka bikin gitu ya. Tapi kemudian karena melihat penolakan publik, lalu mereka mengikuti. Menurut Anda kenapa tiba-tiba mereka balik arah? Apakah karena ini lagi musim pemilu, mereka butuh Betul, suara saya kira dari musim pemilu ini yang bisa dengan mudah menjelaskan kenapa mereka bisa terlihat menjadi begitu baik dalam satu waktu gitu ya. Tapi kemudian tapi begitu ya. Kalau kita kemudian membiarkan mereka berjalan sendiri, gitu ya, yang akan muncul ya apa yang ada dalam draft. Oke, kalau gitu sekarang gini pertanyaannya, emang segitu jeleknya ya kalau itu ditunjuk langsung sama presiden? Saya kira sih buruk gitu ya, tidak ada dinamika, itu yang pertama gitu ya. Partisipasi rakyat yang paling nyata itu hanya bisa terlihat dalam pemilu gitu. Oke. Itu harus diakui gitu ya. Selain itu rakyat itu atau mahasiswa hanya dibiarkan berdemonstrasi tanpa kemudian punya kepastian apakah aspirasi itu akan direspon gitu ya. Hanya dalam pemilu kemudian rakyat bisa secara penuh menunjukkan mandatnya sebagai pemilik negara ini. Lalu kalau itu dicabut, di mana lagi ruang bagi rakyat DKI ini untuk menentukan atau menunjukkan jati dirinya? Pak Trubus setuju Pak? Saya tidak setuju itu seperti itu. Karena kalau dikatakan ruang demokrasi nggak ada, terus DPRD itu dipilih oleh siapa? Kan itu sudah demokratis. Ini persoalannya itu adalah bahwa gubernur itu kedudukan fungsinya kan hanya istilahnya mengkoordinir. Jadi karena fungsinya hanya seperti itu dan itu menjadi WPP wakil pemerintah pusat di daerah, maka cukuplah kalau begitu dipikirkan adalah dipilih langsung atau ditunjuk dengan pemikiran bahwa kalaupun ditunjuk dan dipilih langsung, itu pun juga nggak ada bedanya di masyarakat sepanjang banyak kebijakan yang menurut masyarakat itu tidak berkeadilan kan gitu. Itu yang jadi problemnya. Jadi menurut saya cara berpikir konvensional memang iya semua harus melalui pemilihan semua. Tetapi apakah dengan sifat kekhususan itu tidak boleh langsung itu kewenangan pemerintah? Ingat kita sistemnya presidensial. Presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara. Di dalam konteks pemerintahan maka dia adalah tertinggi. Sehingga gubernur itu harus taat patuh kepada presiden. Itu logikanya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini dipilih semuanya harus rakyat yang memilih, kemudian DPR juga dipilih oleh DPR, kan ini jadi alasan sudah jelas. Tapi kan dengan pemilihan langsung selama ini juga tidak menghilangkan ketidaktaatan gitu ya gubernur kepada presiden. Jadi tetap saja hierarki presiden paling tinggi lalu ada gubernur di bawahnya. Tapi tidak kemudian dengan menghilangkan proses pemilu yang selama ini sudah berlangsung, rakyat bisa memilih sendiri pemimpinnya gitu ya. Jadi saya kira sih ini mengada-ada saja. DPR sendiri juga tidak pernah menunjukkan alasan di balik keputusan mereka. Caranya nggak begitu berpikirnya, logikanya dibalik. Logikanya adalah bahwa ini semuanya adalah terkait dengan kebijakannya di masyarakat. Ya, jadi kalau masyarakat itu merasa bahwa selama ini tidak ada bedanya melalui pilihan langsung dan tidak, kan itu masyarakat lebih baik ini diajukan cara berpikir progresif ke depan bahwa kita harus ini cara berpikir yang berbahaya Mana sekali Nyun Sewu. Kita bisa kembali ke era Orde Lama, Orde Baru di mana kepemimpinan satu rezim itu betul-betul kita sudah sepakat dengan otonomi daerah. Indonesia itu sangat beragam. Kita ada 300 lebih suku, 700 lebih bahasa daerah, dari Sabang sampai Merauke. Justru pemilihan yang diberikan haknya itu membuat uniqueness setiap daerah itu tumbuh. Kualitas kepemimpinan daerah tumbuh. Bayangkan kalau yang ditunjuk tidak sesuai. Selama penunjukan itu akan terjadi disharmoni, akan terjadi kekacauan. Jangan bilang Nyun Sewu, gubernur di DKI itu sangat menentukan karena bupati wali kotanya nggak ada, semuanya jadi seorang gubernur di DKI jauh lebih powerful ketimbang DPRD provinsi, apalagi anggarannya luar biasa. Jadi berikan hak warga DKI untuk melaksanakan haknya mendapatkan demokrasi. Ya, Mas Suryo. Silakan direspon. Enggak, kalau PKS itu saya lihat tidak begitu. Kenapa gitu? PKS itu punya motif lain. Jika yang dipermasalahkan adalah pasal 10 tentang penunjukan, seharusnya PKS seperti partai-partai yang lain. 8 fraksi di DPR RI itu taat asas dengan undang-undang. Jadi meskipun pasal 10 mereka tolak,
sebagai RUU harus disetujui dulu. Dalam Sebagai demokrasi RUU tidak harus disetujui. seperti Sebentar, Mas itu. Mardhani. Saya ingatkan Anda bersumpah Anda sebagai seorang anggota DPR. Paham. Demi Allah, saya bersumpah Betul. bahwa saya akan Dan menjalankan saya menjalankan fungsi saya fungsi sebagai anggota check DPR and balance. dengan sebaik-baiknya Justru dan fungsi seadil-adilnya check and balance sesuai dengan ketentuan Kalau perundang-undangan. seperti ini, Dengar dulu, sesuai bebek dengan semua ketentuan anggota perundang-undangan. DPR. Anda sebagai anggota Kasian. DPR harus menjalankan undang-undang. Revisi undang-undang ini adalah perintah undang-undang IKN pasal Betul. 41. Dan kita Undang-undang protes. IKN disahkan 22 Februari Kalau 2022. isinya Dulu. berantakan, ya tidak bisa diikuti, Seharusnya harus disetujui sebagai ikut. RUU. Kalau tidak disetujui sebagai RUU, saya bacakan. Oke, tahan dulu. Partai Golkar Pak menyetujui Suryo. dengan catatan Partai Nasdem tetap minta pilkada dan bahkan pemilihan wali kota itu Baik. pemilihan melalui pilkada. Partai PKB juga begitu, minta pemilihan Oke. gubernur dan pemilihan wali kota. Partai Demokrat juga minta otonomi sampai tingkat wali kota. Tetapi sebagai RUU, karena ini adalah perintah undang-undang, wajib disetujui sebagai Baik. RUU. Kalau Karena gitu ada sekarang gini, pembahasan lain. Pak Suryo. Ini ada ketidaktaatan terhadap Pak undang-undang. Suryo, oke. Ini Sekarang adalah gini. pembangkangan terhadap undang-undang. Baik. Kalau menolak sebagai RUU. Pak Suryo, jadi sekarang gini, kalau Gubernur Jakarta ditunjuk langsung presiden, yang untung itu elit atau masyarakatnya? Nanti dijawabnya sejedah di dua arah. Ini ironis, kota yang warganya sangat matang dalam berdemokrasi, seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi. Di tempat yang tingkat demokrasinya paling tinggi, malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya. Ya itu kan masih dalam masa pembahasan kan? Iya, ada dugaan bahwa ini akan menguntungkan beberapa orang gitu. Mungkin Mas Gibran punya tanggapan soal ini. Menguntungkan siapa? Iya, beberapa mungkin kan kemungkinan asumsinya seperti itu. Enggak, pemilihan langsung aja. Ya, kalau itu sudah diputuskan di dalam undang-undang ya itu mengikat jadinya. Kalau saya sih enggak mempersoalkan itu karena DPR kan udah lama berdebat kan bersama pemerintah. Lalu kesimpulannya itu karena mungkin DKI dianggap khusus kan, daerah khusus Jakarta. Anda kembali bersama kami di dua arah. Jadi Mas Surya, kalau Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk langsung, DKJ nanti jadinya, ditunjuk langsung oleh Presiden, yang untung siapa? Elit politiknya atau masyarakatnya? Ada 10,6 juta penduduk DKI Jakarta yang oleh undang-undang dihargai secara istimewa. Untuk itulah undang-undangnya, bahkan setelah ibu kota kita pindah ke Kalimantan, tetap disebut undang-undangnya sebagai daerah khusus ibu kota. Kenapa sebuah daerah boleh ditreatment secara berbeda? Karena ada kekhususan. Ini yang penting harus kita jelaskan dulu bahwa apa kekhususan DKI yang diatur di dalam RUU ini. Oke. Yang pertama bahwa Jakarta adalah pusat perekonomian nasional. Yang kedua, menjadi kota global sebagai pusat jejaring bisnis antara Indonesia dengan antar kota yang lain. Oke. Dan yang ketiga adalah kekhususannya adalah sebagai kawasan aglomerasi wilayah Jabodetabek. Jadi untuk wilayah tata ruang itu diatur bersama. Nah, sekali lagi positioning fraksi-fraksi yang ada di DPR itu harus saya bacakan, Mbak. Partai P3 tetap menyetujui sebagai RUU, tetapi dengan catatan perlu dikaji itu dipilih oleh DPRD, oleh DPRD DKI, gubernurnya. Partai Nasdem meminta agar dipilih dipilih secara langsung, baik gubernur ataupun wali kota dan bupati. Artinya adalah fraksi-fraksi itu taat asas. Meskipun dia menolak penunjukan, tetapi dia tetap menyetujui sebagai RUU karena ini perintah pasal 41 Undang-Undang IKN ayat 2 yang mengatakan Undang-Undang DKI itu harus direvisi pasca terbentuknya Undang-Undang IKN dalam waktu 2 tahun. 22 Februari 2022 Undang-Undang IKN, maka akhir masa pembahasan undang-undang ini harus sudah menjadi undang-undang adalah tanggal 22 Februari 2024. Nah, siapa yang diuntungkan? Positioning kami Partai Gelora ketika ibu kota dengan asas kekhususannya sebagai daerah administrasi karena sebagai ibu kota sudah hilang dari DKI, kemudian diganti asas kekhususannya sebagai pusat perekonomian nasional, maka bagaimana cara menentukan pimpinan Jakarta harus ditanyakan kepada 10,6 juta rakyat Jakarta. Hati-hati DPR di dalam asas formil, berkali-kali DPR itu dipatahkan di MK gara-gara
asas formil pembuatan undang-undang salah. Bang Jadi Lusius, posisi tanggapin ya, Partai Bang Gelora Lusius. tentang pemilihan gubernur adalah seharusnya gubernur DKI tetap dipilih oleh rakyat Jakarta dan wali kotanya juga dipilih oleh rakyat Jakarta. Baik, Bang Lusius. Ya, saya kira sih sebagai sebuah RUU memang ini masih dalam tahap pembahasan di DPR ya. Persetujuan untuk menjadi RUU inisiatif DPR itu kan memang mengandaikan kesepakatan semua fraksi yang ada di DPR. Tapi kan dalam hal ini ada PKS yang menolak RUU ini sebagai RUU usul inisiatif DPR gitu ya. Saya kira tadi sudah dibicarakan oleh Bung Mardhani juga bahwa ini upaya PKS untuk memastikan sejak awal draft itu memang harus dibicarakan secara matang gitu ya. Dan ketidakmatangan itu mulai terlihat gitu ketika kemudian di DPR-nya sudah paripurna, 8 fraksi menyetujui, lalu 1 yang tidak yaitu PKS. Tapi kemudian kita membaca setelah ada penolakan dari publik gitu ya. Rame-rame tokoh dari 8 partai yang menyetujui RUU ini di DPR justru mengikuti sikap PKS gitu ya. Enggak, fraksinya mengatakan tidak setuju dengan penunjukan. Rata-rata fraksi pasal 10 itu ditolak, tapi sebagai RUU diterima sebagai RUU karena memang perintah undang-undang harus dijalankan. Ya, tetapi penunjukan rata-rata nolak kok. Kan mestinya itu sudah sejak awal juga di Balik itu sudah dibicarakan. Saat pembicaraan draft RUU itu mestinya kesepakatan soal pasal-pasal yang masuk dalam Pembahasan itu RUU. di Panja dan Timja. Enggak, sejak draft detail itu Bang pembahasan Mardhani, setelah belum. pembahasan. Jadi, belum gimana? belum melibatkan pemerintah. Sabar dulu Bang Suryo. Nanti kalau kita lihat, makanya nanti belajar lagi ya. Kalau kita lihat kan Undang-Undang IKN itu inisiatifnya pemerintah. Kami PKS justru lebih setuju biarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu inisiatif pemerintah. Karena memang biar satu line. Sekarang diambil, dikatakan dalam tanda kutip, dioper ke DPR. Di DPR pembahasannya, pandangan kami di PKS ada banyak catatan. Catatannya kebanyakan kalau disetujui semua bahaya sekali. Justru kita walaupun kita sadar mungkin sendirian, kita tetap menolak biar publik sadar ada sesuatu yang tidak menolak benar sedang sebagai RUU terjadi. itu pembangkangan terhadap undang-undang. Pak Mardhani itu perintah undang-undang. Oh, didengarkan. Anda disumpah untuk melaksanakan Dengarkan. undang-undang. Kalau Anda Dengarkan. menolak undang-undang IKN masih Dari boleh. tadi bilang pembangkangan Kalau aja. undang-undang perubahan ini perintah undang-undang. Ngerti apa tidak? Suryo. Kalau ditolak DPR maka diserahkan kepada pemerintah. Ya, tidak dong. Pemerintah mengajukan Dari mana undang-undang ceritanya? Usul inisiatif DPR, pemerintah. Usul inisiatif yang gagal dibahas tidak boleh diajukan kembali. Itu. Baik. Bang, Anda tidak Oke, menggagalkan tahan undang-undang tangan DKI. dulu. Sepakati ya. Baik, Pelajari lagi. Nah, Anda Tahan dulu. dicek lagi tentang tata cara Mas pembuatan Suryo, undang-undang. tahan dulu. Saya mau ke Pak Trubus. Pak Ya. Trubus, jadi Nah, kalau dari beliau sisi ini karena tahan dulu konsisten ya. menolak IKN. Oke, Saya akan ya. menjelaskan tentang IKN. Nanti. Pak Trubus. Ya. Jadi kalau kita bicara soal dari sisi akademis, kalau bicara mengenai penunjukan langsung gubernur daerah khusus Jakarta, itu untungnya elit atau untungnya buat masyarakat? Ya untungnya masyarakat. Kenapa gitu? Karena apa? Karena masyarakat akhirnya menerima kebijakan itu sesuai dengan yang dikomunikasikan oleh Presiden. Jadi Oke. satu kesatuan di situ. Ya sehingga tidak ada lagi istilahnya itu gubernur bertindak sendiri yang berbeda dengan presidennya itu. Jadi harus paham. Nah karena itu yang terjadi sekarang ini misalnya kan ada keluarga miskin yang akhirnya sampai bunuh diri 4 anaknya meninggal semua karena apa? Karena kemiskinan. Karena apa? Karena pengangguran, nggak ada. Sehingga bansos yang selama ini jalan ternyata di bawah tidak sampai, tidak tepat sasaran. Misalnya kan seperti itu. Karena faktor ekonomi. Nah, maksud saya adalah bahwa bagaimana kalau ini Presiden berpikir itulah yang mengangkat, dia yang menunjuk langsung saja. Itu artinya gubernur langsung di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan amanah undang-undangnya seperti itu. Tapi kalau dibilang gini Pak Trubus, dengan kawasan aglomerasi, kemudian jadi juga kawasan pusat perekonomian, ini apa nggak kemudian terlalu riskan buat Jakarta ditunjuk langsung sama Presidennya? Malah justru yang paling bagus di situ. Kalau dulu kan karena administrasi pemerintah, karena dia ibu kota negara. Kekhususan Jakarta semata-mata Undang-Undang 29 mengatakan itu sebagai ibu kota negara. Tetapi kan sekarang sudah IKN ibu kota sudah dipindah, berarti sekarang hanya khusus saja. Malah harusnya berpikir Jakarta hanya jangan wilayah yang sekarang saja. Kalau perlu wilayah seperti Bekasi yang dari dulu minta bergabung ke Jakarta dan itu Bogor juga sudah pernah mengajukan ke Jakarta, Depok semuanya itu dijadikan laku sampai ke Jabodetabek punjur wilayahnya sekalian. Jadi sekalian pengelolaan tentang Jakarta menjadi megacity. Tidak wilayah sini saja. Baik. Gitu. Apa kata Bamus Jakarta? Kita lihat ini dulu, kita putarkan. Masih seperti sekarang dipilih sama aja. Kalau wali kotanya masih dipilih sama aja gitu. Kalau DPRD-nya hanya ada di tingkat provinsi sama aja dengan kita sebagai ibu kota gitu.
sama nggak ada bedanya. Kita ingin ada di dalam pasal Undang-Undang DKJ ini sesuatu yang khusus. Kita minta gubernur ini memiliki 2 wakil gubernur. Dulu pernah 4, sekarang 2 aja. Jangan terlalu banyak. Dan tidak melalui pilkada, tapi melalui penetapan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Untuk supaya kos politik dan lain sebagainya bisa teratur dengan baik. Gimana tuh Bang Mardhani ngeliat itu Bang? Kalau namanya pendapat boleh, tapi bayangkan Jakarta ini kota dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Kebebasan berpendapatnya demikian luar biasa. Kalau ditunjuk, itu modal politik dan sosialnya rendah. Ketika berdiskusi, berinteraksi dengan masyarakat, lah Anda kan orang presiden, Anda tidak memahami ini. Benar, yang Pak Trubus teknokratis penting, tetapi gabungan teknokratis dengan politis. Karena era kita ini era demokrasi, jangan kembali lagi. Demokrasi itu diekonomiskan. Kita masuk ke jurang yang sangat dalam kembali. Kita harus belajar. Ketika demokrasi tidak diberikan haknya, power tend to corrupt. Dan makin besar kekuasaannya, makin korup, makin berbahaya. Sekarang saja dengan banyak isu yang seperti ini, orang sudah mulai khawatir demokrasi kita hidup atau mati. Apalagi dengan rancangan undang-undang ini berbahaya. Kira itu demokrasi tidak harus dipahami, semuanya harus melalui apa suara rakyat harus teraspirasi semua kan gitu. Artinya di sini ada kita karena sistemnya ada sistem presidensial, semua adalah presiden yang punya kewenangan di situ. Presiden sudah dipilih oleh rakyatnya, sehingga presiden punya kewenangan untuk mengangkat orang, termasuk dalam karena ini sifatnya khusus tadi dijelaskan kawan saya, bahwa itu khusus ya berarti ada kewenangan khusus. DIY misalnya Jogja khusus, misalnya istimewa dipilih langsung ditunjuk nggak masalah lewat undang-undangnya seperti itu. Nah sekarang Jakarta karena sudah nggak lagi ibu kota karena namanya DKJ, ya sudah pilih saja oleh presiden langsung di situ. Selesai kan? Artinya apa? Tinggal bagaimana nanti kebijakannya dalam rangka menuju sebagai kota bisnis, kota apa perekonomian dan kota pertumbuhan apa, silahkan saja. Tetapi yang jelas adalah sudah tidak lagi sebagai ibu kota negara. Nah karena itu semuanya adalah menjadi pokok bagaimana kalau gubernur itu adalah dipilih, artinya ditunjuk langsung oleh presiden begitu supaya kalau provinsi-provinsi lain nanti akan mengatakan hal yang sama gitu ya, ini bukan ibu kota negara gitu ya, kenapa kemudian gubernur di provinsi lain juga tidak ditunjuk aja sekalian gitu? Nah, kalau itu nanti ya, malah saya setuju kalau semua gubernur itu nggak usah pilihan langsung, nggak usah bilang tunjuk aja langsung semua gubernur, termasuk DKI Jakarta. Tapi Jakarta karena khusus, kita langsung ke Jakarta aja dulu, kita biar situ. Tapi artinya gini, dengan segala resiko yang kemudian tadi Anda katakan, itu resikonya kan akan menyebabkan kemunduran demokrasi. Gimana? Nanti kita jawab usai jeda di luar. Jakarta ini berstatus daerah otonom pada provinsi. Jadi kalau formula, kalau dia daerah otonom pada tingkat provinsi, maka gubernurnya harus dipilih secara demokratis. Itu amanah konstitusi ya, pasal 18B. Kalau dia daerah administrasi atau dia otorita, itu lain pasal. Ya, daerah administrasi bisa saja ditunjuk. Tapi kalau otorita juga boleh saja presiden menunjuk. Tapi ini daerah otonom. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, jadi kalau tadi Pak Johermansyah Johar itu mantan Dirjen Otda, dia mengatakan kurang lebih ya seperti itu. Itu intinya akan ada kemunduran demokrasi, respon Anda? Iya, kalau saya bukan malah justru berpikir ini progresif kita. Artinya mengubah paradigma yang sudah saya menganggap sudah out of date. Ke depan kita harus berpikir bahwa kita sudah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Perpres nomor 95 itu. Terus sekarang ada lagi perpres mengenai satu data Indonesia. Itu 39. Artinya apa? Di sini semuanya nanti berbasis online. Sebagai kota perekonomian, berarti semuanya dasarnya ada pelayanan publik pakai elektronik, sistem digital yang berlaku di Jakarta. Karena itu menurut saya sudah tidak perlu lagi terlalu banyak organisasi, institusi-institusi, termasuk di dalamnya adalah gubernur, tinggal mengkoordinasikan saja. Jadi beban gubernur tidak seberat yang dibayangkan seperti yang dulu-dulu. Justru nanti ke depan itu gubernur sudah tidak fungsinya hanya memfasilitasi, hanya sebagai
ya tempat curhat kalau ada apa tidak disampaikan kepada pemerintah pusat, begitu saja. Nah itu dia kemudian jadi kekhawatiran ketika kemudian pusat punya otoritas atau kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekarang. Dan memang itu yang harus diharuskan. Karena apa, kan sistem presidensial seperti itu bunyinya. Kita kan dulu sudah terlalu jauh memikirkan bahwa kita semuanya melalui pilihan, termasuk RT, RW, pilihan semuanya, gubernur harus semuanya. Sekarang kalau untuk khusus ya boleh saja berbeda. Tidak semuanya harus seperti itu gitu. Jadi ya, harus berpikir berubah gitu loh menurut saya. Ya bagaimana di RUU itu kalau kita baca juga disebutkan bahwa daerah khusus ibu kota Jakarta itu nanti, bukan ibu kota ya, daerah khusus Jakarta itu nanti sifatnya otonom gitu ya. Bagaimana kemudian menjelaskan daerah yang otonom itu jika kemudian pemimpinnya saja ditunjuk gitu ya. Jadi saya kira sih ada banyak kontradiksi yang saya kira masih perlu didiskusikan lagi oleh DPR nanti dalam proses pembahasan gitu ya. Karena bagaimana misalnya menjamin bahwa gubernur atau orang yang memimpin DKI ini itu akan bisa memimpin Jakarta secara otonom jika pada saat yang sama nyawanya itu tergantung pada presiden. Tapi otonom itu tidak harus dipahami semua urusannya diurus sendiri. Tidak. Betul. Jadi otonom itu di situ ada pemberdayaan masyarakat. Ya, ini kan soal masyarakat kan punya kuasa, punya aspirasi yang harus diterima oleh gubernur. Bagaimana aspirasi masyarakat itu nanti mau diterima lagi? Kan di DPRD sekarang DPRD sudah ada, DPRD dipilih. Justru ini sekarang penguatan DPRD sekarang ini. DPRD itu nanti akan menjadi pajangan saja Pak kalau nanti gubernur. Enggak bisa. Justru sekarang yang lalu iya pajangan, sekarang nanti ke depan DPRD DKI Jakarta justru yang berkuasa. Bagaimana mau berkuasa dia? Orang dia hanya dimintai pendapat saja soal calon gubernur DKI Jakarta. Selama ini pendapat nantinya, makanya di dalam sekarang dalam penyusunan di RUU ini juga nanti DPRD itu akan mengusulkan nama. Iya, mengusulkan nama, itu, ya. Makanya mana kewenangannya? Tetap ada pengusulannya itu diartikan bahwa di situ DPR mewakili masyarakat itu menyampaikan kepada presiden ini loh calonnya yang ini kan di situ ada skornya 1, 2, 3 pengalaman. Sekarang pertanyaannya, sekarang dengan PJ dengan waktu sebelum PJ pilihan apa bedanya ke masyarakat? Betul. Justru itu dia penunjukan gitu. PJ itu kan juga dengan mekanisme yang sama gitu ya, perintah presiden bahwa DPRD bisa mengusulkan 3 nama. Ya. Faktanya ada banyak sekali nama yang diusulkan oleh DPRD akhirnya tidak dipilih oleh presiden. Yang dipilih karena 3 yang diusulkan 3, yang dipilih 1 kan gitu. Artinya dulu DPRD dikasih kewenangan 3, presiden punya kewenangan 1 yang sesuai dengan visi misinya presiden. Tapi itu kan PJ. Nah sekarang persoalannya ini adalah daerah khusus, dia gubernur khusus. Jadi ini gubernur rasa PJ nanti? Iya, tidak sama PJ, kekuasaannya nanti adalah karena dia khusus sehingga dia semuanya ada di tangan presiden, semuanya adalah koordinasi ke bawah. Karena yang lainnya sudah pemilihan langsung, enggak apa-apa khusus dalam ini karena kita toh sistem pemerintahan berbasis elektronik semuanya layanan publiknya dengan cara tapi yang tersisa itu tetap saja apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi gitu ya. DKI ini adalah panggung nasional gitu ya. Tempat di mana kemudian orang bisa mengacu soal kemajuan demokrasi gitu ya. Dan juga pemilih DKI Jakarta ini lumayan cerdas atau rasional gitu ya. Lalu mau kemana? Nggak bisa kalau mengatakan Jakarta lebih rasional, tempat lain juga lebih rasional gitu. Jawa Barat juga rasional, Banten juga. Tetapi kita kan selama ini memang media itu lebih menyoroti karena ibu kota. Betul. Jadi lebih sorotannya media, kepakaran Anda, saya sebagai orang yang selama ini menekuni Jakarta, memang di situ Jakarta selalu lebih. Tapi sebenarnya dalam demokrasi semuanya sama. Artinya yang di Jawa Tengah juga sama. Ya kan artinya di situ muncullah pemimpin yang lebih unggul. Apakah kalau di Jakarta kemudian pemimpinnya lebih unggul sampai ke tampil ini? Enggak juga gitu. Justru orang-orang seperti yang dari daerah seperti Pak Jokowi juga dulu orang daerah juga jadi pemimpin nasional. Jadi kita nggak usah berpikir sampai mengkota bahwa ini semuanya harus melalui otonomi itu semuanya urus gitu loh. Jadi sebenarnya yang khusus dari Jakarta itu adalah rakyatnya, masyarakat adat Betawi. Betawi itu adalah satu monumen memori kolektif bangsa tentang heterogenitas, tentang kesatuan kita, tentang kosmopolitan, tentang keterbukaan kita, tentang egalitarianisme negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dipertahankan. Jadi tentang pemilihan itu memang harus ditanyakan kepada kehendak rakyat DKI. Bagi kami kehususan sebagai pusat perekonomian nasional, sebagai kota global tidak cukup argumentatif, meskipun itu dibolehkan berdasarkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1445, tetapi tidak cukup bisa untuk mematahkan
pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi positioning kami setelah DKI tidak lagi menjadi ibu kota, dia diserahkan kepada rakyatnya. Jangan mengabaikan hak rakyat. Itulah maksud saya, kenapa saya keras tadi kepada PKS, karena menolak RUU-nya. Jadi maksud Anda Sementara setuju? ini adalah perintah undang-undang. Wajib selesai ini undang-undang pada saat 22 Februari 2024. Kalau Anda tidak bisa selesaikan itu, berhenti dari DPR, Gelora akan mengganti Anda di parlemen. Ini kewajiban undang-undang untuk diselesaikan sampai 2 Februari. Kalau Anda mengatakan timeline tadi tidak akan mungkin selesai, harus diselesaikan, itu perintah undang-undang. Ketika IKN itu sudah menjadi undang-undang, satu saja yang harus dilakukan oleh Pak Mardhani, yang walaupun pada saat mengajukan itu menolak, harus mematuhi. Itu taat asas sebagai orang negara. Warga negara saja ketika sebuah undang-undang masuk ke dalam lembaran negara, itu dipandang tidak tahu. Gitu loh. Tahan dulu. Jadi Pak, ide diangkat semuanya buat saya berbahaya, Pak. Karena lagi-lagi salah satu yang tidak bisa ditiadakan di negeri ini Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan 78 tahun kita merdeka, ketimpangan segala macam. Kalau semuanya diserahkan ke pusat, ke presiden sebagai satu institusi, berbahaya. Kita menyerahkan ini satu kereta besar kepada seorang masinis yang sangat berbahaya. Poinnya Pak Mardhani menolak akan ada undang-undang khusus Jakarta gitu. Dulu, saya jawab yang ini dulu. Nanti kita ke situ ya. Tenang aja. Gelora tenang aja, PKS nggak level lah Gelora. Enggak, kalau PKS nggak bisa selesaikan ini, biarkan Gelora yang ganti di parlemen gitu loh. Tunggu aja kalau rakyat mau kita lihat. Nah, jadi saya tetap demokrasi ini berdarah-darah, kita dapat demokrasi ini 98 ketika otonomi, salah padanan dari demokrasi kalau kita lihat itu otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa? Memberikan hak kepada tiap warga, uniqueness. DKI beda sama Jawa Barat, benar. Jawa Barat beda sama Riau, benar. Riau beda sama Maluku, benar. Maluku beda sama Papua, benar. Karena itu jangan disamakan. Lah kenapa ditolak RUU-nya? Ketika diberikan kepada presiden, berbahaya sekali. Kita menolak demokrasi. Demokrasi, otonomi daerah, merit system, itu dasarnya kita. Di undang-undang ini kenapa PKS menolak, catatannya banyak sekali. Kalau catatan banyak kita terima, solusinya justru apa kita kalau nggak ada undang-undang DKI? Kalau kita sudah menolak, orang akan paham. Kita paham, 8 akan terima. Akan lanjut, kita akan tetap jaga. Tapi message-nya jelas. Rakyat tahu ada yang harus kita perhatikan. Itu pesan kuat kita. Kalau tidak ada undang-undang di daerah khusus Jakarta itu apa dong yang mengatur masyarakat Jakarta kalau nggak ada undang-undang? Kita bahas bersama, kita pengen. Anda menolak, mau bahas sebelum dibahas sudah disampaikan, kita bahas dulu materinya. Pasal 10, pasal 20. Bikin catatan tahu itu yang tidak benar. berapa lama pembahasannya. Jangan main tuding-tuding, lihat dulu prosesnya. Kalau tahu prosesnya akan punya kesimpulan berbeda. Anda nggak ada solusi. Kalau Jakarta setelah undang-undang IKN terbit, tidak diterbitkan undang-undang barunya, mau pakai apa Menteri Jakarta? Terima dulu sebagai RUU, bikin catatan, saya menolak penunjukan. Apa urusan Anda memaksa orang lain menerima? Tidak bisa, karena Anda disumpah. Tidak bisa. Sumpah demi Allah. Kami punya hak dan dibahas. Menjalankan undang-undang. Anda wajib menjalankan undang-undang. Menolak pelaksanaan undang-undang IKN adalah pembangkangan terhadap hukum nasional. Luar biasa. Baca lagi. Hak setiap fraksi bebas. Baca lagi. Harus selesai 2 Februari. Monggo. Bagaimana bisa ada 2 undang-undang yang mengatur tentang 2 ibu kota? Sekarang existing undang-undang adalah undang-undang IKN. Karena saya tahu Anda sedang menggagalkan 14 Februari masih ada waktu untuk membahas pasal-pasal penting. Tepuk tangan. Terhadap hukum. Gelora juga menolak penunjukan. Baik Pak Suryo, baik. Menolak penunjukan gubernur. Tetapi tidak boleh tidak mengatur di Jakarta Pak dengan Suryo. undang-undang baru. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, jadi kalau bicara soal apa yang direncanakan sekarang, ditunjuk langsung, apakah kemudian ini bisa menjamin penunjukan langsung oleh Presiden akan lebih baik daripada ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat? Tapi nanti dijawab saja dari Duara. Anda kembali bersama
bersama kami di Dua Arah, saya ke Pak Trubus. Jadi apa jaminannya kalau ditunjuk langsung sama presiden akan lebih baik daripada dipilih sama masyarakat? Jaminannya adalah keputusan masyarakat. Masyarakat akan lebih tertata, ya kan, tidak terpolarisasi oleh kepentingan-kepentingan politik, tidak terjadi benturan-benturan seperti yang terjadi pada 2017. Itu saja. Jadi ke depan kita adalah masyarakat satu bersama, kita menggerakkan ekonomi bersama, tingkat pertumbuhan lebih baik, dan Jakarta sama dengan New York yang diimpikan kita bersama. Begitukah Mas Lusius? Ya, saya kira apapun itu penunjukan itu tidak ada dalam kosakata demokrasi gitu ya. Bagaimana seorang pemimpin lahir dari hasil penunjukan orang lain gitu, penunjukan presiden itu. Jadi buat saya sih tidak usah lagi dibilang itu gubernur, katakan saja itu kacungnya presiden gitu ya. Dan bagaimana harus juga bisa membayangkan kalau presidennya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Lalu Jakarta juga akan menjadi kota mati jadinya gitu, di bawah presiden yang selanjutnya kemudian menunjuk gubernur DKI Jakarta. Jadi buat saya kalau dipakai sistem penunjukan, ya udah tidak usah lagi dibilang Jakarta ini adalah kota yang dipimpin oleh seorang gubernur ya. Bilang saja itu adalah pesuruh presiden atau apapun namanya gitu. Dan lagi-lagi saya kira rakyat DKI yang dalam banyak hal saya kira sudah pernah menunjukkan bahwa bisa berdinamika dengan baik saat pemilu, itu kemudian tidak diberikan panggung lagi untuk memilih gubernurnya sendiri. Jadi ini betul-betul meremehkan peran warga Jakarta yang selama ini saya kira sudah menunjukkan bagaimana seharusnya berdemokrasi, terlepas dari satu dua kekurangan yang pernah terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Oke, Pak Suryo, memastikan dipilih langsung sama presiden itu tidak mengganggu demokrasi, seperti apa nanti? Ya, sekali lagi bagi saya adalah asas pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 tentang kekhususan, dengan basis kekhususannya adalah perekonomian nasional, tidak cukup argumentatif untuk mengalahkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa gubernur itu harus dipilih secara demokratis. Pengertian demokratis itu bisa DPRD dan lain-lain. Saya tadi sorry ya kenapa keras, saya ini orang Sumbawa Mbak. Kami ini tinggal di pesisir, suara kami memang harus lebih keras dari suara ombak. Untuk itulah kenapa. Jadi ombaknya Pak Mardhani di sini. Itu sedikit easy ya Pak Mardhani ya, karena Sumbawa ini termasuk kalau teman-teman pergi ke Fathahillah. Kita kan namanya lawan diskusi, kawan dalam berpikir. Jadi kalau kita pergi ke Museum Fathahillah itu Mbak, saking kosmopolitnya Betawi itu, makanya bagi kami Gelora adalah yang harus istimewa adalah Betawinya. Suku Betawinya. Dan Sumbawa adalah bagian dari suku Betawi. Ada 16 suku Betawi yang ditulis itu di Museum Fathahillah. Saya pikir karena Gelora itu saudara tirinya PKS, enggak gitu ya? Enggak, tapi sekali lagi saya mau membuka cakrawala tentang PKS. Kenapa saya keras sama... Kalau sama mantan aman. Oh, sama mantan aman ya? Teman-teman PKS yang menolak RUU. Makanya saya bilang kan saudara tiri. Kenapa saya keras sama teman-teman yang menolak RUU-nya gitu, harusnya disetujui dulu karena kacau DKI jika tidak punya undang-undang. Ini kan penolakan PKS terhadap IKN. Saya mau membuka cakrawala tentang IKN, Mbak. IKN itu adalah kehendak sejarah. Tahun 424 Pak Mardhani itu ada prasasti Yupa, ada 7 buah di Kutai, tempat kota IKN hari ini. Di DKI ada yang namanya prasasti Tugu. Itu saudara itu di sini. Yang di sini adalah Purnawarman, yang paling bungsu. Purna itu adalah anak bungsunya Warman. Yang di IKN itu adalah Mulawarman. Di dalam prasasti Yupa itu dari 7 baru 4 yang bisa diterjemah itu tertulis begini. Mulawarman itu bersedekah. Kembali ke DKI. 20.000 kepala sapi. Padahal orang Hindu saat itu kan nggak boleh memakan sapi. Intinya adalah sapi itu dimanai sebagai purnama. 20.000 purnama. Itu sama dengan 400 tahun. Dijelaskan di situ akan ada perubahan setiap 400 tahun. 424, 624, 1224, 1624, 2024. Memang keinginan dari Mulawarman yang mengirimkan Purnawarman ke DKI itu mengembalikan kembali ibu kota negara itu di Kutai. Itulah cakrawala budaya yang harus kita pahami dari IKN. Saya keras sama Pak Mardhani adalah karena intinya beliau konsisten menolak IKN-nya. Padahal ini adalah kehendak sejarah. Ditulis di dalam prasasti tahun 424. Mengembalikan kembali ibu kota dari Jakarta ke Kutai. Pak Mardhani, jadi satu-satunya fraksi yang menolak bagaimana? Pak Jokowi tentang IKN ini. Bagaimana kemudian meyakinkan fraksi lain nanti? Nggak usah diyakinkan, ini kan kontestasi publik. Saya cuma 2 saja titip pesannya ya. Demokrasi itu tidak mudah. Dia
tidak cepat terbentuk. Dia adalah pelajaran sepanjang hayat yang dididik masyarakat. Dengan segala beragamnya. Memang demokrasi itu tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis. Tetapi hasilnya masyarakat yang civilized, masyarakat yang biasa berbeda, masyarakat yang punya pendapat, masyarakat yang saling kontrol, dan itu mahal. Kalau kita lihat negara-negara berperadaban tinggi, dia amat sangat menghargai warganya. Undang-undang ini mengkebiri, nomor satu. Saya setuju sama Pak Tulus bahwa teknokrasi perlu kita terapkan. You cannot find a new land with an old map. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Teknokrasi saya setuju. Karena itu DKI cukup otonomi satu tingkat provinsi, DPRD provinsi dengan gubernurnya saja. Jangan ada kabupaten kota. Tenang dulu. Nah di kabupaten kota itu nanti kalau ada sekarang saja nih, kalau kita mau Transjakarta, di timur mentok di Cakung, nggak bisa ke Bekasi. Di selatan mentok di Lebak Bulus, nggak bisa. Kenapa? Karena terkotak-kotak. Nah saya setuju teknokrasi kita terapkan, tetapi hak rakyat tetap dijaga. Karena itu perlu banyak diperbaiki di undang-undang ini. Kenapa PKS menolak? Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini, luar biasa. Jadi apapun nanti hasilnya, apakah akan jadi dipilih langsung oleh presiden ataukah kembali nanti dipilih oleh rakyat, ya memang memilih kepala daerah secara langsung melalui pilkada adalah salah satu mandat dan juga amanat reformasi. Ini dilakukan sebagai bentuk koreksi atas sistem politik sentralisasi yang dianggap hanya menguntungkan elit politik dan menomorduakan rakyat sebagai pemilik mandat. Memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpin adalah bagian dari implementasi demokrasi. Jika gubernur dan wakil gubernur Jakarta tak lagi dipilih melalui pilkada, namun ditunjuk oleh presiden, sama saja dengan mengkebiri demokrasi dan memberi ruang bagi kembalinya sistem politik sentralisasi. Saya Liviana Cerlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa Jumat depan.